Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita sudah memasuki di bulan Rabiul Awal, tentu kita harus berpikir bahwa ada nilai-nilai keteladanan yang dicontohkan oleh junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya adalah bahwa di negara kita, di Indonesia ini, hanya setidaknya 3 figur atau 3 pribadi yang kelahirannya diperingati di seluruh Nusantara atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama adalah kelahirannya junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap Rabiul Awal di tanggal 12 tentu ada penanda bahwa inilah yang menjadi tanda-tanda kelahirannya Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Yang kedua adalah Nabi Isa Al-Masih Ruhullah alaihissalam yang teman-teman Nasrani memperingati di tanggal 25 Desember. Dan tentu ini juga membawa dampak kepada teman-teman umat-umat Nasrani yang tentu juga ikut merayakan. Kalau kita ada Maulid, kalau Nasrani ada Natal. Dan yang berikutnya adalah ada figur yang memang diakui kelahirannya sebagai ada sekolah kepandian putri. Itulah yang kita peringati setiap tanggal 21 April, Raden Ajeng Kartini, yang tentu telah masyhur di dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Dan perlu kita pahami sama-sama bahwa yang terakhir ini yang sedang kita bicarakan ini, Raden Ajeng Kartini, ini juga santri yang beliau mengaji di Kiai Soleh Darat Semarang, Jawa Tengah. Bahkan karena kecerdasan beliau sampai Kiai Soleh ini menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Jawa, Fayyidur Rahman, yang percetakannya itu di Singapura waktu itu 14 juz. Jadi selain kitab Al-Ibris, Tafsir Al-Ibris maksud saya yang diterjemahkan dalam penerjemahan bahasa Jawa, itu juga ada kitab yang diterjemahkan atau Al-Quran yang diterjemahkan oleh Kiai Soleh Darat Semarang 14 juz karena atas permintaan Raden Ajeng Kartini yang dari Rembang, Jawa Tengah. Pertanyaan berikutnya adalah mengapa ketika figur ini diperingati sebagai hari lahirnya dan bukan hari wafatnya. Meskipun dalam Nasrani juga ada peringatan wafat. Isa Al-Masih itu juga ada wafatnya. Tapi setidaknya kalau dari sisi keumuman secara nasional yang diperingati sebagai hari lahirnya adalah 3 aspek atau 3 figur tadi. Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa, dan Raden Ajeng Kartini. Ini mempunyai dampak yang berbeda karena ada penanda zaman yang membedakan figur-figur ini. Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW dilahirkan di Mekah, membawa dampak untuk menyempurnakan akhlak. Sebagaimana yang dijelaskan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Ayat Al-Quran juga menjelaskan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasulullah adalah contoh yang baik. Dalam Al-Quran di lain ayat menyebutkan Allah memuji Kanjeng Nabi dengan pernyataan wa inna la'ala khuluqin azim. Bahwa dalam diri Rasulullah itu ada akhlak yang mulia. Maka ketika kita memperingatinya adalah sesuatu yang sungguh sangat layak dan pantas.
karena membawa dampak perjuangan yang tidak kecil, yang itu ditandai dengan berbagai fenomena real yang terjadi. Tentu ini juga harus kita syukuri sama-sama bahwa Indonesia sebagai negara kebangsaan dan bukan negara agama mengakui Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Mengapa kita relevansikan dalam proses ini? Karena di dalam Al-Quran juga menjelaskan bahwa manusia ini diciptakan laki-laki dan perempuan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling kenal mengenal atau saling memahami. Dan di situ dijelaskan bahwa yang paling mulia derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling takwa. Proses ini juga menjelaskan bahwa asumsi manusia sebagai berbangsa dan bersuku-suku ini terkondisi di Indonesia. Maka Indonesia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau, 5.014 kabupaten dan kota madya, 34 provinsi, kurang lebih penduduknya ada 278 juta jiwa, mempunyai ranah yang seperti yang digambarkan di Al-Quran tadi. Berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Dan agamanya pun berbeda-beda. Ada yang agama Islam, Nasrani, Konghucu, Buddha, Hindu, bahkan ada yang menganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan ini harus kita syukuri. Kenapa demikian? Karena di Indonesia tidak terjadi pertumpahan darah untuk memperjuangkan keyakinan satu dengan yang lain. Tidak ada pemaksaan dalam beragama, tidak ada pemaksaan dalam berbangsa, tetapi ada momentum satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa. Itu menunjukkan bahwa orang juga harus memiliki sifat nasionalisme, tapi juga harus memiliki religius yang baik. Mengapa demikian? Momentum Maulid Nabi Muhammad SAW yang kita peringati setiap tahun, yang tentu kita juga sering membaca sejarah. Karena barang siapa yang banyak mempunyai referensi sejarah akan kehidupan, baik pahlawan, dzurriyyah atau keturunan atau keluarga kita, tentu akan kita semakin yakin terhadap nilai-nilai yang ada di dalamnya. Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW banyak dicantumkan di berbagai kitab. Misalnya di kitab Al-Barjanji yang dikarang oleh Imam Ja'far Al-Barjanji. Ada juga kitab Sintu Duror. Ada juga Sirah Nabawi yang lain yang lebih mengkondisikan bahwa Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW adalah sosok pribadi yang komplit, yang lengkap. Beliau pernah menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan. Beliau juga pernah menjadi pedagang. Beliau pernah menjadi panglima perang. Sehingga dalam hal ini Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW adalah sosok yang manusia, yang memanusiakan manusia secara manusiawi. Sehingga belum ada ceritanya Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW menyebarkan agama Islam dengan pertumpahan darah, kecuali dalam ranah-ranah tertentu, karena ada banyak terjadi peristiwa di mana ada perang Badar, perang Uhud, perang Hunain dan seterusnya. Itu memang karena peperangan. Tetapi
Kanjeng Nabi menyampaikan agama dengan cara-cara yang lembut, dengan cara-cara yang baik. Dan itu semua dicontoh di negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia yang sebelumnya adalah Nusantara. Dicontoh oleh Wali Songo yang memperjuangkan agama dengan cara-cara melalui budaya. Mengapa Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW dianut sebagai pemimpin? Karena beliau dilahirkan di daerah yang ummi. Di daerah yang jahiliyah. Ummi itu artinya tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Sehingga menghilangkan pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa Al-Quran ini merupakan buatan atau karya dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW sendiri. Inilah yang harus kita peringati dan harus kita syukuri sama-sama. Keteladanan, penyederhanaan sebuah sikap yang tidak memaksakan kehendak pada proses-proses pengambilan keputusan. Wasyawirhum fil amr. Semuanya disertakan dengan bermusyawarah, dengan akal sehat, dan dengan mencerminkan bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ini penting artinya untuk semua pihak, agar orang-orang yang menganut Muslim atau non-Muslim, mereka mampu untuk bertasamuh, bertoleransi, mampu untuk menghargai satu dengan yang lain, mampu untuk mengembangkan diri, mengembangkan potensi masing-masing tanpa harus terpengaruh oleh satu kondisi dengan kondisi yang berbeda. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan bagi orang yang menganut agama. Maka kalau ada perbedaan, walana amaluna walakum a'malukum. Amalmu yang begini, amalku ya begitu. Artinya tidak ada kondisi. Kalau memang ada perbedaan dalam sebuah kondisi peribadatan misalnya, kita sudah mempunyai dalil lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Jelaslah sudah bahwa kita memang tidak boleh memaksakan kehendak. Tidak boleh menghakimi dengan satu kondisi bahwa kalau berbeda dengan kita maka hukumnya jelek dan sebagainya. Maka ada kategori muslim dan non-muslim. Tujuannya adalah sebagai pembeda saja. Sebagai penanda bahwa kalau muslim ya pakai syahadat, kalau tidak ya mungkin terserah dengan kepercayaan masing-masing. Tapi yang jelas dalam kesempatan ini kembangkan sikap tasamuh, toleransi antara satu umat dengan umat yang lain. Tidak memaksakan kehendak. Dan yang paling penting adalah mari kita membangun bangsa ini dengan peradaban-peradaban yang baik. Membangun bangsa ini dengan akhlak dan ilmu. Serta bagaimana kita bisa menghargai pemimpin-pemimpin kita. Kalau kita bisa menghargai orang-orang yang duduk dalam pemerintahan, baik para alim, para ulama, para kiai, para habaib dan seterusnya, kita bisa menghargai, maka insya Allah kita akan menjadi bangsa yang beradab. Kita akan menjadi bangsa yang benar-benar mengagungkan nilai-nilai kemanusiaan. Dan akhlak kita diharapkan akan bisa sesuai dengan yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga dengan momentum peringatan-peringatan ini, apapun yang kita lakukan, tidak jauh-jauh dari ahwalnya para ulama, para alim, para kiai, para masyayikh, guru-guru kita, sehingga apapun yang kita kerjakan senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Terakhir seperti biasa, marilah kita bermunajat kepada Allah, kita mendoakan saudara-saudara kita yang mungkin saat ini sedang sakit, sedang dirundung dengan permasalahan-permasalahan yang berat, ada himpitan secara ekonomi atau hal-hal lain.
yang sampai saat ini belum selesai. Maka kita bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan kita dan saudara-saudara kita mungkin yang sekarang ini ada di Taiwan, di Korea, di Australia, di Jepang, di Riyadh, Saudi dan seterusnya. Dan yang bisa menyemak konten ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, dan apabila yang sakit segera diangkat penyakitnya sehingga mereka mampu untuk menjalankan ibadah sesuai dengan kebiasaan sehari-hari. Amin Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga amal baik panjenengan semua diberikan balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.